tapi sebetulnya dia merupakan juga kalau latar belakangnya dia perokok, maka dia disebut sebagai smokers keratosis dan berpotensi jadi ganas. Oke, ini ya bentuknya ya. Terjadi apa di sini? Terjadi peradangan pada muara kelenjar liur minor yang ada di palatal, sehingga bentuknya selalu putih, keratosis, tengahnya ada merah-merahnya, bintik-bintik merah. Namanya pipe smokers keratosis atau stomatitis nikotina. Sebetulnya ya, kalau dia cuma stomatitis nikotina akibat merokok, kemungkinan keganasannya masih rendah. Tapi begitu dia keratosisnya banyak dan ditandai dengan kebiasaan merokok yang reverse smoker di Bali, pernah dengar gak? Biar ganteng, biar keren, merokoknya di Bali. Tapi itu adanya di negara-negara tertentu. Dan itu dijadikan habit. Jadi panasnya itu di dalam. Jadi nggak ditutup banget, dia hisapnya panasnya di dalam. Nah itu banyak banget kanker mulut muncul dari kebiasaan, makanya disebut pipe smokers keratosis. Kalau dia konteksnya cuma karena efek merokok sehingga di mukosa palatumnya ada bintik-bintik, namanya cuma stomatitis nikotina. Tapi kenapa stomatitis nikotina yang varian normal akibat sebuah kebiasaan merokok itu bisa jadi ganas? Apabila terjadi pipe smokers keratosis. Paham ya? Nah ini stomatitis nikotina tuh diawalinya dengan begitu. Peradangan muara kelenjar liur minor. Di mulut kita kan kelenjar liur minornya banyak banget, ribuan. Nah ini dia ada inflamasi. Nah yang selanjutnya bagian dari leukoplakia namanya candida leukoplakia atau disebut sebagai chronic hyperplastic candidiasis. Kita udah belajar di candida ya, yang tipe 4. Kenapa dia dimasukkan ke golongan leukoplakia juga? Karena gambarannya tuh mix antara invasi jamur plus adanya plak putih. Jadi namanya candida leukoplakia. Dan sudah terbukti candida leukoplakia berpotensi berubah jadi ganas. Jadi hati-hati ya, jamur kesannya kayaknya gampang ya. Alah jamur ya udah kasih aja anti jamur. Hati-hati, begitu jumpa yang candida leukoplakia dia nggak simply hilang itu jamurnya. Jamurnya hilang, plaknya hilang nggak? Kalau plaknya hilang, oke, aman. Tapi kalau jamurnya dong yang hilang, itu plaknya masih ada ya, dia masih tetap berpotensi berubah jadi ganas. Dan ingat kemarin kita ngobrol soal faktor resiko kanker mulut bahwa jamur itu berpotensi menangkap nitrosamin yang merubah sel. Jadi makanya jamur sama WHO sama Christian sekali juga masuk dalam klasifikasi faktor resiko. Terutama jamurnya bukan Candida albicans tapi NACA, non Candida albicans. Kan kita nggak pernah tahu kan di mulut kita tuh Candida albicans only atau bisa ada yang lain. Kalau kita berkembang penyakit AIDS misalnya ya, yang berkembang bukan Candida albicans, gitu, ya. Ini ya contoh-contohnya chronic hyperplastic candidiasis, itu dia gambarannya kayak ada putih-putih yang kayak bisa diseset gitu. Kayak susu-susu dikit atasnya. Sedangkan kalau leukoplakia kan cuma metak aja kan, metak gitu ya, yang rata atau dia tidak rata. Tapi kalau ada candidanya, kesannya itulah si candida. Plaknya juga candida leukoplakia seorang ibu udah sepuh ya, ibu ini contoh candida leukoplakia. Ini juga udah displasia dan meninggal. Candida leukoplakia sehingga berkembang menjadi KSS, karsinoma sel squamosa, kanker mulut. Itu kanker mulutnya adanya di mananya? Siapa yang bisa itu? Ini kamu perhatikan dari field of cancerization.
sih? Ya enggak? Ini salah satu FOC yang gampang di kasus FOC juga tidak tertolong. Saat di biopsi akan nampak tuh ada hifa sama sporanya. Submucous fibrosis, sub apa? Sub bawah, mukus terjadi pengerasan, fibrosis. Nah ini spesifik banget kalau di soal gampang. Submucous fibrosis itu spesifik untuk punya riwayat menyiri pinang. Orang Indonesia biasanya kalau saya di skenario saya bilang biasanya yang banyak kena apa tuh? Kena masih heavy. Banyak dijumpai di India. Data, tapi dia dari negara India, Bangladesh, negara-negara yang suka nyiri minang atau dari Indonesia Timur. Nah, kamu udah pikir, kenapa disebutin sampai negara? Bahwa kita mau menunjukkan Anda di pinang. Nah, biasanya keras ya, yang disebut sebagai submucous fibrosis.